Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, sebanyak 83 orang telah dievakuasi dari Ukraina ke Indonesia. Pihak Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan soal bagaimana evakuasi berjalan. Agus Haryadi selaku Eksekutif General Manager Angkasa Pura II mengatakan bahwa para pengungsi tersebut tengah menjalani karantina di Wisma yang berada di Pasar Rumput. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Reza Denny Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners, benar sekali bahwa Kamis petang kemarin tanggal 3 Maret 2022 telah berhasil dievakuasi sebanyak 83 orang dari Ukraina melalui Bukares, lalu kemudian ke Madinah, dan kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Dalam konferensi persnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa ada 80 orang warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dan 3 orang warga negara asing yang merupakan suami atau istri atau kerabat dari warga negara Indonesia tersebut yang juga dievakuasi. Sementara itu, pantauan di lapangan, para pengungsi atau WNI dan WNA tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.20, lalu kemudian keluar dari Bandara Soekarno-Hatta melalui Terminal 2F sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Agus Haryadi, mengatakan bahwa proses penjemputan hingga akhirnya pemberangkatan via darat dari Soekarno-Hatta ke baik hotel maupun wisma karantina berjalan cukup lancar dan rapi. Adapun dipilih Terminal 2F sebagai jalur keluar dari ruang kedatangan di Terminal 3 itu karena memang Terminal 2F ini dikatakan Hari Agus sebagai terminal yang cukup lumrah dipakai karena sebelumnya dipakai oleh jemaah umroh dan haji dari Indonesia. Dan ini ada treatment khusus dari pihak bandara melalui Angkasa Pura II, dan tampak di pantauan di lokasi pada malam kemarin sejumlah WNI dan WNA bergiliran keluar dari Terminal 3, kemudian ke Terminal 2, dan kemudian dijemput oleh bis dari Kementerian Luar Negeri untuk kemudian dibawa ke, ada yang memilih ke hotel dan ada yang memilih ke wisma karantina di Pasar Rumput. Namun, kata Agus, sebagian besar dari para pengungsi tersebut lebih memilih untuk tinggal di wisma yang ada di Pasar Rumput. Kira-kira demikian laporan dari saya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Reza Denny atas laporannya. Dan tadi Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Agus Haryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kami bagian dari penjemputan evakuasi ini. Hari ini sudah dilaksanakan dengan pesawat charter dari Garuda. Kami alokasikan parking khusus di Golf 119, kemudian penumpangnya kami treatment khusus juga di Terminal 2F. Nah, kita tahu Terminal 2F ini biasanya kita gunakan untuk handling umroh. Nah, alhamdulillah prosesnya berjalan cukup cepat, lancar, dan rapi ya. Seperti kita lihat, bagian sudah bisa kita proses. Prosesnya sendiri tidak berbeda dengan penumpang lainnya, di mana kita nanti lakukan asesmen kesehatan, kemudian diproses untuk pembagian antara hotel dengan karantina. Dari apa? Sudah sekarang, jadi begini, untuk pengambilan sampelnya nanti dilakukan tidak di sini, tapi di karantina, di wisma karantina. Di sini sedang proses untuk pemisahan mana yang harus hotel dan mana yang karantina.
ada dua, memang ada dua kategori. Mereka ada juga yang mampu untuk kemudian membiayai dirinya sendiri. Jadi yang mampu membiayai dirinya sendiri akan nanti ke hotel. Pak, Apindo sebagai pengelola nih rencananya ada kedatangan lainnya nggak pas selain ini, Kak? Kami sejauh ini masih menunggu informasi dan koordinasi dengan rekan-rekan dari Kemenlu yang dalam hal ini mereka yang kemudian mengumpulkan yang ada di sana. Kemudian setelah itu nanti kita diinformasikan seluruh stakeholder yang ada di sini untuk kemudian menghandle hari dan kapan waktunya. Masih mengenai kabar kedatangan WNI dan WNA yang dievakuasi dari Ukraina, Tribuners, kabarnya sebanyak 12 dari 83 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina didapati positif COVID-19. Sebagaimana diketahui, sebanyak 83 WNI dievakuasi dari Ukraina menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada Kamis 3 Maret petang. Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ternyata ada 12 dari 83 rombongan yang positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat dilaporkan dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bahwa terdapat 83 orang yang diungsikan dan dievakuasi dari Ukraina menuju Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada kemarin petang menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dari data yang didapatkan tribunjakarta.com, 83 orang itu, 80 orangnya diantaranya adalah warga negara Indonesia dan juga 3 orangnya lagi merupakan warga negara asing asal Ukraina yang ternyata memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan suami istri dari 80 WNI tersebut. Dari pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi, para penduduk orang tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 17.12 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tapi ternyata dari seharusnya total dari 83 orang itu bisa lebih karena Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 12 orang saat akan diberangkatkan dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini ke-12 orang tersebut masih tertahan dan masih melakukan karantina sendiri di Rumania sampai menunggu kondisi mereka dinyatakan negatif dari COVID-19. Namun ternyata dari 12 orang tersebut ada 2 orang lagi yang di luar 12 orang tersebut yang akhirnya memutuskan untuk tidak ikut pulang ke Indonesia karena harus menunggu dan merawat anaknya yang positif COVID-19. Anaknya tersebut termasuk dari 12 orang yang dinyatakan COVID-19. Jadi total ada 14 warga negara Indonesia yang belum dipulangkan dan belum berhasil diungsikan balik ke Indonesia karena tertahan positif COVID-19. Lalu dari 83 penumpang yang kemarin mendarat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, ada beberapa kriteria dari penumpang tersebut yang bisa melakukan karantina selama kurang lebih 10 hari di Rusunawa Pasar Rumput, dan sisanya juga ada beberapa yang harus melakukan isolasi mandiri di karantina menggunakan biaya pribadi alias biaya mandiri. Eksekutif General Manager IGM PT Angkasa Pura II Agus Haryadi mengatakan beberapa kriteria yang bisa mendapatkan fasilitas karantina secara gratis di Rusunawa Pasar Rumput Jakarta Pusat adalah ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah PMI atau pekerja migran Indonesia, kedua adalah orang yang berdinas, ketiga adalah pelajar. Mereka bisa melakukan karantina secara gratis di Rusunawa Pasar Rumput. Kemudian ada 25 lagi diantaranya yang wajib melakukan fasilitas menggunakan dana pribadi, yaitu ada di hotel-hotel sekitar Bandara Soekarno-Hatta dan juga di sekitaran Jakarta. Ke-25 warga tersebut yang melakukan karantina secara mandiri itu biasanya menurut Agus kebanyakan adalah pebisnis, wisatawan, dan juga orang yang kebetulan berlibur dan melewati Ukraina. Lalu
sisanya bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah setempat, yaitu di Rusunawa Pasar Rumput. Kemudian untuk nasib dari 12 orang yang positif COVID-19 tertahan di rumahnya ini nantinya akan dilakukan penjemputan kembali di gelombang kedua, yang mana Retno sendiri dan juga BP2MI masih belum bisa memastikan kapan penjemputan ke-12 warga tersebut. Nanti ke-12 warga tersebut yang masih tertahan di rumahnya itu akan digabungkan dengan gelombang kedua yang memang direncanakan dan dijadwalkan akan diterbangkan kembali karena masih ada beberapa warga negara Indonesia yang memang belum bisa keluar dari Ukraina dan belum bisa menuju rumahnya untuk dijemput. Begitu kira-kira, Firda. Baik, ternyata ada 14 orang yang saat ini belum mendarat di Indonesia begitu ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Ega Alfreda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meresmikan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jayapura dengan total realisasi anggaran 36 miliar rupiah lebih. Dalam sambutannya, Ben-Hur menyampaikan pembangunan dan pengembangan gedung DPRD Kota Jayapura merupakan suatu cerminan suara rakyat. Dikatakan Ben-Hur, dari gedung ini pula kantor DPRD Kota Jayapura akan menjadi saksi bertambahnya jumlah anggota DPRD Kota Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi, laporan Anda. Silakan rekan Aldi. Halo rekan Aldi, bisa mendengar kami dari studio? Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meresmikan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dengan total luasan sebesar 10.424 meter persegi. Nah, ya, Firda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Jayapura, Papua. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meresmikan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Jayapura dengan total luasan 10.424 meter persegi. Firda dan juga Tribuners, dalam sambutannya Ben-Hur menyampaikan pembangunan dan pengembangan gedung DPRD Kota Jayapura merupakan suatu cerminan suara rakyat. Ben-Hur juga menyampaikan Pemkot Jayapura perlu menjalin hubungan yang erat begitu dengan DPRD Kota Jayapura. Di lain sisi, Kepala Dinas PUPR dan KP Novdi Jerambi dalam laporannya yang diikuti kami para awak media, Firda dan juga Tribuners, dikatakan bahwa maksud dan tujuan dari pembangunan dan pengembangan gedung DPRD Kota Jayapura ini ialah berdasarkan usulan anggota DPRD Kota Jayapura dan juga eksekutif. Jadi memang Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa gedung DPRD Kota Jayapura senilai 36 miliar tersebut terdiri dari lantai 1 seluas 3.844 meter persegi, lantai 2 sebesar 3.621 meter persegi, dan lantai 3 seluas 630 meter persegi. Diharapkan oleh Wali Kota Jayapura dengan adanya gedung DPRD Kota Jayapura yang baru ini dapat meningkatkan efektivitas dari pelayanan birokrasi dan juga anggota DPRD di Kota Jayapura. Firda, demikian, sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Aldi Bimantara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Area makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten tidak tergenang. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kapernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah pas. Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa Daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengisyaratkan perahu kepada Partai Nasdem pada pemilu 2024 nanti. Edi mengibarkan Nasdem sebagai perahu yang akan ia naiki saat kontestasi pemilu nantinya. Edi pun menyinggung jumlah kursi anggota DPRD Sumut yang ditargetkan Nasdem. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk mengusungnya saat akan maju lagi menjadi gubernur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Rehtin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rehtin, laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Jemda. Saat ini memang benar tadi kemarin, tepatnya pada 3 Maret 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri pembukaan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil Partai Nasdem Sumut. Dan pada saat Rakorwil tersebut,
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan kata sambutan yang pernyataannya cukup menarik perhatian audiens yang datang, di mana Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyinggung target kursi yang ditargetkan oleh Partai Nasdem, di mana secara keseluruhan Nasdem menargetkan pada pemilu 2024 itu ada total 200 kursi untuk anggota Dewan, di mana pembagiannya ada 20 kursi yang ditargetkan di DPRD Sumut. Dan Gubernur Edi Rahmayadi menyinggung jika target 20 kursi ini dapat tercapai pada pemilu 2024, beliau tidak akan membutuhkan partai lain jika akan maju kembali menjadi Gubernur Sumatera Utara pada periode 2024 dan selanjutnya. Dan pada saat itu Gubernur Sumatera Utara juga menyinggung Nasdem akan dijadikannya sebagai perahu jika dia diizinkan untuk maju kembali memimpin Sumut. Dan pernyataan ini memang juga direspons oleh Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, di mana Surya Paloh menyatakan sebagai partai pengusung Edi Rahmayadi bersama Musa Rajeksa pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 lalu, Partai Nasdem memang akan mendukung Gubernur Edi baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun nanti jika Gubernur Edi akan mengikuti pemilihan gubernur selanjutnya pada tahun 2024 mendatang. Dan Surya Paloh juga sempat menyinggung dikarenakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bukan merupakan mantan kepala daerah, tapi beliau merupakan mantan prajurit ataupun pangkostrat, sehingga Gubernur Edi Rahmayadi jika ingin melanjutkan kembali kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, beliau harus belajar berkomunikasi dan juga lebih banyak belajar mengenai tata cara kepala daerah. Dan hal ini juga mengundang banyak perhatian khususnya dari pengamat politik di Sumatera Utara karena Edi Rahmayadi dan juga pasangannya Musa Rajeksa menunjukkan dua hal yang berbeda. Di mana pada awal mereka mengajukan diri sebagai calon gubernur pada Pilgub 2018 lalu, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa maju tanpa masuk ke dalam satu partai pun, sehingga mereka berstatus non-partisan. Tapi seiring berjalannya waktu, Wakil Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa memutuskan untuk masuk ke dalam Partai Golkar dan saat ini juga sudah memimpin Dewan Perwakilan Daerah Golkar di tingkat Sumatera Utara. Sementara Edi hingga saat ini belum sama sekali masuk ke dalam partai manapun. Dan hal ini banyak mengundang perspektif bahwasanya Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa akan maju kembali menjadi gubernur pada tahun 2024 mendatang. Dan kami juga telah mewawancarai pengamat politik di Sumatera Utara, Firda, namanya Pak Sohibul Siregar. Beliau mengatakan bahwasanya jika Edi dan Ijek, sapaan akrab Musa Rajeksa, tetap akan terus maju di 2024 sehingga pisah dan mencari pasangan baru, hal ini akan menjadikan kemungkinan adanya pasangan ketiga, di mana Edi dan Ijek tidak lagi menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Rehtin atas laporannya dari Tribun Medan. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, dan juga Ketua Nasdem Surya Paloh. Berikut liputannya untuk Anda. Saya melihat Nasdem yang lahir 2011 saat ini berada di posisi keempat di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PDIP, yang kedua adalah Gerindra, yang ketiga adalah Golkar, yang keempat adalah Nasdem, yang kelima adalah PKS. Dari 1.600.000, 1.200.000, 900 sekian, 690 kurang lebih yang diperoleh oleh Nasdem. Itu menasihati kepada diri saya. Saya tak menasihati saudara-saudara saya yang menggunakan jas biru dengan melambangkan lambang Nasdem. Sekali lagi, saya butuh dan saya tahu pasti kebutuhan saya kepada siapa saya harapkan.
kewajiban sebagai partai pengusung beliau untuk mendampinginya, mensupportnya di mana dia perlukan supaya dia berhasil. Dia nggak berhasil, ini rugi juga kita musuh. Ini saya bicara logika sehat aja. Ada yang salah, ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau bisa saya membantu, saya bantu. Kalau juga saran mungkin katakanlah kritik tidak diterima, nggak ada masalah juga, jalan aja itu. Tapi jelas dari modal kedekatan, emosi saja dalam hidup ini itu satu hal modal besar untuk melanjutkan tahapan-tahapan apa saja bagi membangun sebuah komunikasi relasi yang lebih baik. Memang saya kadang-kadang bisik sama Mbak Edi ini. Apa? Saya tahu latar belakang beliau kan prajurit sejati, Letnan Jenderal kita Pangkos. Nah ini jadi kepala daerah ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Geofisika Sorong, Papua Barat, melaksanakan pengamatan hilal bulan Sya'ban 1443 Hijriah pada Kamis 3 Maret 2022. Hanya saja pada pengamatan hilal di kota Sorong belum bisa terlihat karena terhalang oleh awan tebal. Terkait penetapan 1 Sya'ban nantinya akan ditentukan oleh Kementerian Agama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Raharusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan, laporan Anda. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan pengamatan hilal yang dilaksanakan oleh BMKG Stasiun Sorong, Papua Barat sendiri, hingga yang dimulai sekitar pukul 3 sore kemarin hingga pukul 6:30 kemarin, pengamatan hilal di wilayah Kota Sorong sendiri terhalang oleh awan tebal dan tentu pengamatan hilal di wilayah Kota Sorong, Papua Barat sendiri boleh dikata gagal untuk melaksanakan pengamatan hilal 1 Sya'ban maksud saya, dan berdasarkan koordinasi dengan BMKG wilayah Jayapura, Papua, hingga malam kemarin mereka juga tidak mendapatkan hilal, sehingga hasil dari wilayah Indonesia Timur pengamatan hilal untuk sementara tidak terlihat karena awan tebal menutupi objek yang akan diamati. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari BMKG hingga pukul 8 malam kemarin, hasil dari seluruh BMKG di seluruh provinsi baik di Indonesia Timur dan juga Indonesia Tengah dan Indonesia Barat masuk, dan ada beberapa BMKG mengaku bahwa mereka sempat mendapatkan mengamati hilal yang muncul pada sore kemarin, dan tentu hasil yang diamati oleh wilayah lain artinya menyampaikan hasilnya ke Kementerian Agama dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai bulan Sya'ban begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan, atas laporannya. Dan tadi Tribuner, Safwan juga sudah mencabut keterangan dari Kepala BMKG Stasiun Geofisika Sorong, Ruli Oktavia Hermawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kami sampaikan pada pukul 19:10 ini kami sampaikan bahwa pengamatan hilal penentuan awal Sya'ban 1443 Hijriah di Stasiun Geofisika Sorong di Kota Sorong tidak mendapati hilal, ya, karena posisi ufuk berawan sehingga kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan citra hilal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berarti untuk penetapan 1 Sya'ban ini hari ini
tidak bisa ya, atau bagaimana? Baik, proses penetapan itu ditentukan oleh tim dari Kementerian Agama. Kami dari BMKG melakukan pengamatan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Merauke. Salah satunya kami di Kota Sorong melaporkan segera. Ya, tadi begitu bulan terbenam 19:06 kami laporkan bahwa di Sorong tidak mendapatkan citra hilal sehubungan dengan kondisi ufuk berawan. Demikian. Siap. Kalau untuk koordinasi dengan daerah-daerah lain sampai sejauh ini Ya, ada tidak tampak hilal? Baik, sampai saat ini kan kita tahu ya, kita di wilayah Indonesia Timur sementara sudah selesai. Adapun di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat sedang dalam proses. Kami masih menunggu sampai pukul 8 atau 9 malam untuk hasil seluruhnya di seluruh Indonesia. Kita beralih ke Banten, saudara. Area makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten tidak tergenang air, padahal di wilayah sekitarnya terendam banjir pada Selasa 1 Maret. Wakil Ketua Kenaziran Banten Lama, Uci Amin, mengatakan banjir di sekitar area makam mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Namun area dalam masjid dan makam Sultan Maulana Hasanuddin tidak tergenang air. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda, laporan Anda. Ya baik, Tribuners, dapat dilaporkan bahwasanya pada hari Selasa di sekitar kawasan wisata religi Banten Lama, air sempat menggenang di sekitar area masjid. Sekitar pukul 1 siang. Namun ketika kemarin, tepatnya di hari Kamis, sampai dengan hari Rabu, air sudah mulai surut dan tim gabungan juga sudah melakukan penyedotan bersama dengan 3 tim yang lainnya. Selain itu juga para relawan juga membantu melakukan penyedotan air di sekitar area makam dan sekitarnya. Selain itu juga Wakil Kenaziran Ustadz TB Haji Uci Amin mengatakan bahwasanya area utama makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak tergenang banjir, dan selain itu juga para ziarah sudah mulai bisa berdatangan di sekitar area kawasan wisata religi Banten Lama. Selain itu juga area masjid utama sendiri, Ustadz Uci mengatakan bahwasanya area tersebut tidak tergenang banjir, akan tetapi ketika banjir menggenang di sekitar area kawasan makam, ada sedikitnya beberapa peziarah namun tidak terlalu banyak. Selain itu juga kondisi saat ini sudah mulai stabil, area makam juga sudah mulai didatangi oleh berbagai peziarah dari luar Banten. Selain itu juga sumber air bersih sudah tersedia di sekitar area masjid. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Banjir yang terjadi pada Kamis 3 Maret menggenangi 7 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari mata kaki hingga dada orang dewasa. Selain banjir yang melanda sejumlah tempat, karena intensitas yang tinggi, air yang tinggi membuat salah satu jembatan di Klaten tidak bisa dilalui. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Ibnu Dwi Tamtomo. Silakan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Curah hujan yang tinggi sebabkan banjir di 7 kecamatan di Kabupaten Klaten dan membuat 1 jembatan rusak berat. Dari banjir yang terjadi semalam di hari Kamis menggenangi 7 kecamatan di Kabupaten Klaten, ketinggian banjir bervariasi mulai dari mata kaki hingga dada orang dewasa, yaitu di Kecamatan Tulung, Karangnom, Juwiring, Pedan, Ceper, Delanggu, dan Karangdowo. Berikut data yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Klaten, Sri Winoto. Namun dari 7 kecamatan tersebut ada 3 kecamatan yang terparah, yakni adalah di Kecamatan Ceper, Pedan, dan Karangdowo. Selain banjir yang melanda di sejumlah tempat, karena intensitas air yang banjir yang cukup tinggi membuat jembatan di Kadirejo tidak bisa dilalui kembali. Jembatan tersebut adalah jembatan menghubungkan antar jalan utama dari Kecamatan Karangnom menuju ke Kota Klaten. Dan untuk saat ini sampai menunggu perbaikan dilakukan pengalihan arus untuk warga sekitar yang hendak menggunakan jembatan tersebut. Jadi dari banjir di Kecamatan Ceper, Tegalrejo sempat ada pengungsian, namun saat ini sudah kembali ke rumah dan membersihkan rumahnya karena banjir telah surut pada malam tadi kemarin.
Kemudian di Kecamatan Pedan, di Desa Kaligawe dan Desa Lemah Ireng telah dilakukan evakuasi untuk beberapa warga karena ada ibu hamil, balita, dan lansia begitu yang terjebak banjir dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa. Dan di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, banjir akibat sumbatan rumpun bambu di jembatan sehingga air meluap, dan hingga hari ini masih dipantau oleh BPBD apakah masih masuk ke dalam pemukiman warga atau sudah surut begitu. Menurut Sri Winoto, banjir tersebut terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketinggian air di setiap wilayah bervariasi, yang terendah itu mulai dari mata kaki dan yang tertinggi ada pada sampai dengan dada orang dewasa. Akibat banjir belum surut hingga semalam, beberapa lansia dan ibu hamil balita dievakuasi menggunakan perahu karet oleh tim SAR gabungan Kabupaten Klaten. Meski banjir terjadi cukup parah, namun tidak ada korban jiwa akibat banjir semalam. Dan Winoto menegaskan bahwa upaya dari BPBD khususnya untuk melakukan pendataan dan asesmen lalu akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Dia juga menambahkan bahwa dugaan sementara penyebab banjir adalah rumpun bambu yang menjumbat jembatan, dan rencananya hari ini sudah dilakukan pembersihan oleh pihak yang terkait. Berikut rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, masih terkait banjir. Banjir kembali melanda Kampung Argentina, Ternate Tanjung lingkungan 1, Singkil Manado, pada Sulawesi Utara pada Kamis 3 Maret kemarin. Menurut keterangan Kepala Lingkungan 1 Ternate, Tanjung Muhtar Sawotong, banjir ini adalah banjir kedua setelah sebelumnya juga sempat terjadi banjir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Isfara Safitri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Isfara. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Jadi betul kemarin pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 terjadi banjir yang setinggi 2 meter, khususnya di daerah-daerah dataran rendah di bantaran sungai yang ada di Kota Manado, seperti Kelurahan Kairagim, Malendeng, dan juga seperti yang tadi Firda sudah sebutkan, yaitu di Ternate Tanjung. Nah, di Ternate Tanjung sendiri yang terdampak cukup parah itu ada di Kampung Argentina, yaitu Ternate Tanjung lingkungan 1 dan juga Ternate Tanjung lingkungan 3. Di sana banjirnya setinggi 2 meter, padahal malam sebelumnya, hari sebelumnya sejak Rabu sore juga di Ternate Tanjung sendiri sudah mengalami banjir karena mereka yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai atau daston danau mendapat limpahan air yang cukup banyak dari sungai-sungai yang ada di Minahasa yang notabene letaknya lebih tinggi daripada Manado. Lalu pada hari Kamis sore sendiri hujan di Manado turun dan menyebabkan banjir kembali dalam waktu yang hampir sama-sama di sore hari. Nah, untuk keterangan dari pihak Kepala Lingkungan 1 Ternate Tanjung, yaitu Pak Muhtar Sawotong, beliau mengatakan bahwa di lingkungan 1 sendiri ada sekitar 54 rumah terdampak dan 108 kakak yang juga terdampak dan terpaksa mengungsi di masjid sekitar atau di rumah tetangga dan juga di rumah saudara. Nah, memang sebelumnya pada sejak banjir pada hari Rabu itu warga sudah diperingatkan untuk segera mengungsi baik oleh kepala lingkungan maupun oleh lurah dari Ternate Tanjung sendiri karena ditakutkan air akan terus naik. Nah, tapi ternyata ada beberapa warga yang memang memilih untuk tidak mengungsi karena rumahnya sendiri berada di memiliki 2 lantai, jadi mereka masih bisa mengungsi di lantai 2 rumahnya. Tapi karena hujan sejak sore, pada akhirnya warga juga takut kalau air akan terus naik, sehingga pada Kamis malam itu sekitar pukul 8 malam
tim gabungan dari Basarnas, Polsek Singkil, Babinsa, dan juga komunitas pecinta alam Sulut melakukan evakuasi ke beberapa kakak karena ada beberapa kakak yang memiliki anak kecil. Nah, untuk selanjutnya beberapa kakak yang berhasil dievakuasi tersebut mengungsi di rumah tetangga atau di masjid seperti yang tadi saya bilang. Nah, untuk banjirnya sendiri sudah mulai surut tadi malam, itu sekitar pukul 9 atau pukul 10 malam begitu sudah surut perlahan, dan pagi tadi warga di Ternate Tanjung sendiri sudah berhasil, maksudnya sudah membersihkan lingkungan mereka dari lumpur atau material yang sudah dibawa banjir. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Retin atas laporannya, Mas Gami Iswara atas laporannya, dan tadi Tribuners Iswara juga sudah menghimpun keterangan dari Lurah Ternate Tanjung bernama Rani. Berikut liputannya untuk Anda. Banjir yang di Ternate Tanjung ini sudah dari jam berapa, Ibu, kira-kira? Ini sudah dari sore. Sore ya? Iya. Dari jam 5 tadi sore. Dari jam 5. Tadi dengar juga, Bu, katanya ini udah banjir yang 2 kali sejak kemarin ya? Iya. Banjir pertama kemarin. Itu pun kemarin dari sore juga. Oh, dari sore juga. Iya. Oke. Nah, Bu, ini di dalam masih ada yang harus dievakuasi atau bagaimana, Ibu? Sebenarnya kalau yang tadi memang ada permintaan evakuasi karena masyarakat takut nantinya air lebih tinggi lagi. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang air sudah menurun. Sudah turun ya. Iya. Nah, Bu, selain evakuasi, langkah yang dilakukan pemerintah setempat dari kelurahan sendiri selain evakuasi apa, Ibu? Iya, sejauh ini dari kemarin itu saya sudah sarankan masyarakat untuk mengungsi. Biasanya mengungsi itu ada yang di kantor lurah, ada yang di masjid. Saat ini ada. Sekarang juga ada yang mengungsi. Nah, Bu, kalau banjir seperti ini biasanya surutnya itu bisa berapa lama, Bu? Dia agak lama. Agak lama ya? Kalau yang kemarin itu surutnya nanti tadi pagi. Oh, begitu. Tergantung cuaca ya. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Terima kasih dan masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB yang disediakan pemerintah Kota Pangkal Pinang yang menjadi tempat isolasi terpadu atau isoter pasien COVID-19 kini sudah hampir terisi penuh. Kondisi tersebut menyusul terjadinya peningkatan kasus COVID-19 terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan atau PK2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang, Warjo mengungkapkan, dari 13 kamar yang disediakan semuanya telah digunakan untuk pasien isolasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Vida. Memang untuk tempat isolasi terpadu atau isoter di Kota Pangkal Pinang, di mana yang disediakan di Sanggar Kegiatan Belajar di Kelurahan Tua Tunung Indah, Kecamatan Gerumbang, Kota Pangkal Pinang, memang sampai saat ini sudah terisi penuh. Memang berdasarkan update data per Rabu 2 Maret 2022 lalu, memang setidaknya ada sekitar 23 pasien yang menjalani isolasi di tempat isolasi terpadu tersebut. Namun berdasarkan update data per hari ini, yakni per tanggal 4 Maret, di mana saat ini sudah 30 orang menjalani isolasi di tempat isolasi terpadu tersebut. Di mana hal itu memang meningkat berdasarkan peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi sejak awal Januari hingga bulan Maret saat ini. Di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan atau PK2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang, memang sampai saat ini setidaknya ada 30 orang yang sedang menjalani isolasi terpadu di SKB tersebut, di mana sebanyak 15 orang diantaranya merupakan anak-anak yang terpapar COVID-19 di sebuah panti asuhan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Di mana dari total tersebut, di mana rinciannya terdapat 3 orang perempuan dan sisanya merupakan laki-laki. Di mana sejauh ini juga untuk fasilitas yang disediakan di tempat isolasi terpadu tersebut, memang saat ini memang sudah cukup lengkap, di mana ada tempat tidur, kemudian fasilitas lainnya berupa ruangan kamar mandi, sehingga ruangan olahraga. Di mana untuk kapasitas tempat isolasi tersebut saat ini memang hanya cukup bagi 30 pasien, di mana hal itu mengingat keterbatasan ruangan, di mana untuk tempat isolasi tersebut saat ini terdapat 13 ruangan dan terdiri dari 13 tempat tidur. Mengingat angka kasus yang terus meningkat, kemudian jumlah kapasitas tempat isolasi yang mulai terbatas, memang sampai saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang belum melakukan upaya penambahan tempat isolasi terpadu atau isoter, di mana sebelumnya memang pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri menyediakan 2 tempat isoter, di mana yang pertama terdapat di Puskesmas Girimaya dan kemudian di SKB Tua Tunung. Namun seiring perkembangan kasus, memang saat ini untuk kasus COVID-19 di Kota Pangkal Pinang, jumlah total kasus aktif sendiri mencapai 1.828 orang, di mana hampir sekitar 1.000 orang lebih yang terpapar COVID di Pangkal Pinang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapos, Cepi, atas laporannya. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kabid PK2 PPB di Kota Pangkal Pinang bernama Bapak Warjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kita ada 23 orang, 20 laki-laki, 3 perempuan. Sedangkan kapasitas bed kita ini 30. Bed kapasitasnya 30, sedangkan ruangan kamarnya ada 13. Nah, artinya kalau di kita sekarang 23, berarti di isoman ya, sisanya isoman berarti. Ya, isoman itu dalam artian masih pemantauan dari puskesmas.
Selanjutnya, Saudara, Satgas COVID-19 RSUD Marsidi Judono, Kabupaten Belitung, melaporkan seorang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 22 Maret. Seorang bayi perempuan berusia 7 bulan yang sempat dirawat di ruangan Pinang selama sehari mengalami henti jantung dan meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede, laporan Anda. Ya, baik, Firda, bisa kami sampaikan informasi berdasarkan rilis dari Satgas COVID RSUD Kabupaten Belitung. Bayi berinisial AAS ini masuk ruang perawatan pada tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 6 pagi dengan status swab antigen positif dan terkonfirmasi PCR di RSUD. Selain itu, pasien juga mengalami gejala-gejala klinis COVID-19. Kemudian sekitar pukul 7.30 pasien sendiri mengalami perburukan kondisi sehingga petugas harus memasang alat bantu nafas ventilator mekanik. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 12.50 pasien tiba-tiba mengalami kondisi henti jantung sehingga petugas mengambil tindakan melakukan pijat jantung luar. Pada waktu itu hasilnya terjadi perbaikan dan detak jantung pasien kembali normal sehingga petugas melakukan proses inkubasi ulang. Namun selama beberapa menit, tepatnya sekitar pukul 1, tiba-tiba pasien kembali mengalami henti jantung dan petugas kembali melakukan proses pijat keluar jantung. Namun upaya ini tidak berhasil sehingga pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.20 WIB tanggal 2 Maret 2022 kemarin. Selanjutnya untuk penanganan jenazah sendiri dilakukan secara protokol kesehatan yang berlaku. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung, Dede Suhendar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Selasih Pangkalan Kerinci kembali merawat pasien COVID-19 sejak Februari lalu. Pasien terus bertambah setiap hari dari berbagai kecamatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihak RSUD Selasih mewajibkan rapid antigen terhadap semua pasien yang masuk ke IGD. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang melaporkannya. Silakan rekan Yohanes, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dalam 1 bulan terakhir, kasus COVID-19 kembali muncul di Kabupaten Pelalawan setelah 2 bulan sejak November 2021 nihil kasus. Bahkan kasus terjadi penambahan hampir setiap hari di rata-rata di angka 10 sampai 15 pasien. Hal itu yang menyebabkan RSUD Selasih Pangkalan Kerinci menetapkan sebuah kebijakan untuk melakukan swab antigen terhadap semua pasien yang masuk dari kamar IGD. Setiap pasien akan dilakukan pemeriksaan untuk menyatakan jika mereka terkonfirmasi positif atau tidak. Hal itu baru bisa dilakukan penanganan selanjutnya. Apabila pasien dinyatakan reaktif, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR untuk memastikan hasil yang lebih akurat lagi. Dan pasien akan diarahkan untuk dirawat di ruang isolasi khusus COVID. Sedangkan jika mereka dinyatakan negatif, mereka dilanjutkan penanganan terhadap penyakit yang diderita dan dipersilakan untuk dirawat di ruang rawat biasa. Untuk ini juga Pak Rumah Sakit akan menetapkan juga kebijakan jika setiap pasien yang dijaga oleh keluarganya juga tidak lebih dari 1 orang. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya dalam 2 pekan terakhir setiap pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih telah dilakukan penanganan oleh 5 orang dokter umum, sebanyak 10 orang juga perawat, dan ditambah oleh dokter spesialis paru, spesialis anak, dan beberapa spesialis lainnya. Mereka kembali diaktifkan setelah beberapa pasien yang terkonfirmasi positif menjalani perawatan intensif di ruang isolasi. Sebenarnya memang kebanyakan saat ini pasien COVID-19 di Kabupaten Pelalawan menjalani isolasi mandiri, namun beberapa di antaranya karena mengalami gejala klinis yang berat dan juga ada komorbid atau penyakit bawaan terpaksa harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Salah satunya yaitu di rumah sakit atau di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan. Untuk
Untuk sumber daya bisa kami sampaikan, Tribuners, di RSUD Selasi Pangkalan Kerinci memiliki 14 tempat tidur untuk ruang isolasi COVID-19 yang biasa. Ada ditambah dengan ruang isolasi ICU untuk COVID-19, ditambah juga 1 ruangan untuk ruang bedah. Ditambah juga dengan ada 7 ruangan khusus untuk perawatan anak yang terkonfirmasi COVID-19. Seperti hasil konfirmasi kami dengan Satgas COVID-19 hari ini, tercatat ada 123 kasus aktif COVID-19 yang ada di Kabupaten Pelalawan. Sebanyak 65 pasien diantaranya direkomendasikan untuk menjalani isolasi secara mandiri, baik itu di rumah masing-masing ataupun di beberapa tempat khusus yang disiapkan oleh perusahaan. Sedangkan selebihnya menjalani isolasi penanganan di ruang isolasi rumah sakit, baik itu di Kota Pekanbaru maupun di Kabupaten Pelalawan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda Tribuners. Dari saya, Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung melaporkan langsung dari Pelalawan. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kami dari Direktur Utama RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, Dr. Irna. Berikut liputannya untuk Anda. Kita laksanakan, karena di samping melayani masyarakat, kami juga harus melindungi tenaga kesehatan kami kan. Betul. Gitu. Makanya diberlakukan wajib rapid. Ya, jadi judulnya tuh safety masyarakat, safety tenaga kesehatan. Nah, sekarang yang dirawat terkonfirmasi ada 3 orang. Betul. Kemudian ada lagi yang suspek yang baru masuk 3 orang. HP dan obat-obatan itu alhamdulillah sudah mulai normal. Beredar kabar puluhan perawat di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat tidak mengantongi izin praktik. Diduga perawat bertugas tanpa mengantongi surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik perawat atau SIPP dipekerjakan di RSUD Ago Pasangkayu, Desa Ago, Kecamatan Pasangkayu. Informasinya ada sebanyak 21 perawat yang tidak mengantongi izin bekerja di rumah sakit yang baru saja dinyatakan BLUD tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Sugianto yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda. Iya, Firda Ananda di studio. Benar sekali bahwa akhir-akhir ini informasi beredar adanya 21 perawat yang dipekerjakan di RSUD Ako Kabupaten Pasangkayu diduga tidak mengantongi izin, yakni surat tanda registrasi dan surat izin praktek perawat. Informasi ini juga setelah kami lakukan konfirmasi ke Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pasangkayu, Mardin SK, dia membenarkan bahwa memang di daerah ini ada sebagian perawat yang tidak memiliki STR dan SIPP itu. Selanjutnya, Firda Ananda di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, kami juga melakukan upaya konfirmasi ke Dinas Kesehatan di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, yakni Samhari, yang mengakui bahwa memang ada sejumlah perawat di daerah ini belum mengurusi STR maupun SIPP. Namun kata Pak Hamsari, dia sampaikan bahwa sebenarnya tanpa STR ini atau SIPP ini, STR maksud kami, STR dan SIPP ini juga tetap bisa bekerja di rumah sakit, namun tidak bisa bersentuhan langsung dengan pasien. Selanjutnya, pemirsa dan Tribuners, untuk menindaklanjuti informasi ini juga, kami juga upayakan konfirmasi ke pihak direktur, namun belum dapat kami terhubung.
Tapi humas di sana bernama Ading Marulung menyampaikan bahwa semenjak Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu RSUD Ako beralih ke Badan Usaha Daerah, STR itu sudah menjadi kewajiban untuk dilampirkan ketika perawat ini mendapat honor, begitu maksud kami, Tribuners. Ya. Dan selanjutnya informasi beredarnya ini juga memicu kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya Tribuners, adanya perawat yang bersentuhan dengan pasien yang tidak memiliki izin itu, takutnya akan terjadi malapraktik. Anggota DPRD setempat sendiri, yakni Karma Yunus dari fraksi Nasdem, dia menyayangkan hal ini bisa terjadi di Kabupaten Pasangkayu, sehingga ia akan berupaya berkoordinasi atau memanggil langsung pihak dinas supaya informasi yang beredar ini termasuk ke 21 perawat yang diduga tidak memiliki STR dan SIPP ini agar segera mengurus ke organisasi profesinya itu sendiri. Dalam hal ini organisasi PPNI. Begitu Tribuners. Tambahan ini juga tidak adanya STR ini juga ternyata sudah ada ancaman, yaitu didenda 100 juta baik yang mempekerjakan maupun perawat itu sendiri. Itu sudah tertuang dalam aturan tentang ketenaga perawatan. Mungkin itu saja yang saya dapat gambarkan atau informasikan dari daerah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Firda Ananda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Sugianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara ya. Began atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Masih bersama saya Firda Ananda di live update Tribuners. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Nasib nahas dialami Eko, sopir truk bermuatan batu bara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Brigjen H. Hasan H. Basri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau HST pada Kamis 3 Maret. Truk bermuatan 8 ton batu bara yang diangkutnya terbalik di pinggir jalan, tepatnya di Desa Bawan, samping kios milik Haji Rusnah. Sang sopir selamat, namun batu bara yang diangkut tersebut tumpah di pinggir jalan hingga ke samping kios tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Hanani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hana, laporan Anda.
Ya, terima kasih Firda dan Tribuners. Pada Kamis 3 Maret 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, truk bermuatan batubara mengalami kecelakaan tunggal, tepatnya di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Desa Bawan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dalam insiden tersebut, sopir bernama Eko, warga Tanjung, Kabupaten Tabalung, itu selamat, tidak mengalami luka apapun. Mobil terbalik dengan posisi miring ke sebelah kiri tersebut itu bermuatan 8 ton lebih batu bara. Diangkut dari Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, hendak menuju ke Kabupaten Tabalung. Namun muatan itu tumpah di pinggir jalan dan mengenai sebagian bangunan kios milik warga yang letaknya di pinggir jalan Desa Bawan. Menurut pengakuan sang sopir Eko yang sempat saya wawancarai, kecelakaan terjadi saat dia hendak memutar balik truk yang dikemudikannya. Sebelum insiden itu, Rabu malam sekitar pukul 23.00 WITA, dia melintasi Jalan Ayani di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masih menurut pengakuan sopir tadi, seharusnya dia berbelok ke Jalan Lingkar Walang Sikapar untuk menuju Kabupaten Tabalong. Namun, sopir tadi mengaku kelewatan atau kebablasan karena simpang jalan tersebut gelap, tak ada tanda atau rambu-rambunya. Tiba di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri menuju Kota Barabai tadi, sopir menyadari salah jalan, lalu dia istirahat di pinggir jalan karena mengantuk. Kemudian sekitar pukul 22, sopir tadi berniat melanjutkan perjalanan, namun saat putar balik ban mobil melindas gorong-gorong hingga pecah dan terperosok. Untuk upaya keluar dari terperosok itu dilakukan dengan menggunakan alat dongkrak. Nah, jadi sampai pukul 03.00 WITA maksud saya, upaya tidak berhasil dan mobilnya malah terbalik ke kiri dan nyaris terkena kios. Sedangkan sopir Eko tadi sebagai sopir, dia berhasil keluar dari truk yang dikemudikannya tersebut tanpa mengalami luka maupun cedera. Sopir bernama Eko tadi juga mengatakan batu bara yang diangkutnya tersebut milik PT Kon, sebuah perusahaan semen yang beroperasi di Kabupaten Tabalong. Sementara masuknya angkutan batu bara melewati jalan umum ini juga mendapat kecaman dari masyarakat karena Pemprov Kalsel sendiri itu memiliki Perda nomor 3 tahun 2012 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan tambang dan hasil perusahaan perkebunan yang melarang angkutan tambang itu melintasi jalan umum. Demikian Firda yang dapat saya laporkan. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post Sanani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuner Sana juga sudah menghimpun keterangan dari seorang sopir truk yang pengangkut batu bara yang mengalami kecelakaan yakni bernama Eko. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi mutar ke rencana mau balik lagi sana. di bawah sini mutar. Tahu kalau banyak sih ada gerung-gerung. Ada gerung-gerung di halaman rumah orang ini lah. Sekitar jam berapa kejadian itu, Pak? Sekitar jam 2-an. Jam 2-an. 2-3 lah. Evakuasi. Lawan masyarakat semua. Halo? Karena lepas. Ini dari mana ngangkut ini, Pak? Dari Binuang. Dari Binuang. Mau tujuan ke Kon. Oh, PT pun Tanjung. Muatannya berapa ton ini? Muatannya sekitar 7 ton, 8 ton. 7 sampai 8 ton dolar. Biasanya jalan mana, Pian? Biasanya lewat jam sini aja. Karena merasa terlewat jadi berbalik, putar balik. Biasanya kan itu kan banget sini. Nggih. Makanya biasanya lewat sana. Nggih. Namanya siapa, Pak? Namanya Eko. Oh, Eko lah. Udah berapa lama ngangkut seperti ini, Pak? Wah, mau udah nih. Ya, berapa tahun lah ya? 2 tahun udah. 2 tahun lebih, Pak? Oke lah. Sejak PON berdiri? Iya. PON berdiri kan sejak tahun 2013 kan? Iya. Jadi dari Binuang antar ke Tanjung. Tiap hari kah, Pak? Iya, tiap hari. Ini cuma beberapa hari ini kan libur nih kalau.
Setelah melalui pemeriksaan sidik jari menggunakan alat MAMBIS atau Mobile Automate Multi Biometric Identification System, akhirnya identitas mayat Mr. X yang ditemukan di Muara Enim diketahui bernama Redi Iskandar, 42 tahun. Korban merupakan warga Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, ditemukan pada Selasa 1 Maret lalu. Menurut Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto melalui Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Widi Andika Dharma mengatakan mayat Mr. X ditemukan secara tidak sengaja oleh warga setempat bernama Pebro. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ardani Zuhri akan melaporkannya. Silakan rekan Ardani, laporan Anda. Baik rekan Firda, mayat Redi Iskandar pertama kali ditemukan oleh Pebro secara tidak sengaja. Awalnya Pebro mendengar ada anjing yang sering menggonggong. Karena penasaran, Pebro mendekati lokasi anjing menggonggong dan dia mencium bau busuk menyengat. Setelah diperiksa, ternyata ada sosok mayat berjenis kelamin laki-laki dengan posisi terentang. Kemudian mendapati hal tersebut, ia pun melaporkan kepada kakeknya yang juga tidak jauh dari lokasi tersebut, dan oleh kakeknya disampaikan kepada perangkat desa. Setelah itu perangkat desa menyampaikan kepada Polsek Gunung Megang. Setelah mendapat laporan tersebut, pihak Polsek Gunung Megang menghubungi Polres Muara Enim bersama tim Inapis langsung ke TKP melakukan olah TKP. Dari sana awalnya tidak diketahui, Firda. Itu identitasnya tidak ada karena posisi korban sudah membusuk dan penuh belatung. Tidak memakai baju, tangan dan kaki diikat seperti ikatan tali. Karena tidak ada identitas, mayat korban langsung dibawa ke rumah sakit Muara Enim untuk dilakukan visum. Nah, pada saat di kamar mayat, ada tim Inapis dari Polres Muara Enim dengan menggunakan alat MAMBIS atau Mobile Automatic Multi Biometric Identification System mendapatkan nama dari Mr. X itu yaitu Redi Iskandar, warga Jalan Timbunan, Lorong Sepakat 1, nomor 172, RT 23, 4, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, di Jalan Pertamina, Dusun 3, Desa Tanjung Terang. Atas penemuan tersebut, pihak Polres Muara Enim berhasil menghubungi pihak keluarga korban. Dan akhirnya keesokan harinya pihak keluarga korban mengambil jenazah korban, tetapi karena ini kasus kejahatan maka diotopsi dibawa ke Polda Sumsel di Rumah Sakit Bayangkara. Dan sampai saat ini Polres Muara Enim masih melakukan penyelidikan atas aksi pembunuhan tersebut. Terima kasih, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos Ardani atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Ardani juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Widi Andika Dharma. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi menurut informasi dari masyarakat, korban ditemukan sekitar pukul setengah 7 pagi oleh saksi yang pada saat itu hendak pulang ke rumah setelah mengantar adiknya ke sekolah. Kemudian saksi melihat di TKP pembuangan mayat itu ada bau yang sangat tidak enak dan di situ banyak anjing. Diceklah oleh saksi, kemudian pada saat didekati ternyata ada mayat. Setelah itu langsung saksi pertama memanggil keluarganya di rumah, kemudian berdua kembali mengecek ke TKP bahwa betul di situ ada temuan mayat. Langsung saksi kedua menghubungi Kadus setempat, setelah itu baru menghubungi pihak Polsek. Setelah itu kami dari Satreskrim dengan pihak Polsek langsung ke TKP untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Untuk dugaan awal hanya ditemukan adanya tali jemuran yang cukup keras itu ada di dekat korban. Namun untuk tanda-tanda kekerasan sampai sekarang kami belum bisa mengatakan ada apa tidak sampai ada hasil visum lebih lanjut. Nanti kalau sudah ada hasil visum, sudah ada arah penyelidikan, nanti akan kami hubungi lebih lanjut dari pihak. Posisi korban pertama kali ditemukan itu sudah dalam keadaan terlentang, ya, dengan kondisi yang sudah sangat membusuk, perutnya sudah mengembung, warna kulitnya pun sudah membiru, dan dari beberapa bagian tubuh sudah ada yang bolong karena dimakan oleh binatang seperti belasung dan lalat dan sebagainya. Juga sudah tidak bisa
sudah tidak terlihat lagi, wajah teman sudah hilang semua, matanya, hidungnya sudah nggak ada semua. Tapi berkat alat dari Inavis melalui sidik jari yang masih ada utuh jarinya, bisa kami dapati identitas awal dari korban, yaitu Iskandar, umur sekitar 45 tahun, warga Kartapati, Kota Palembang. Afrizal Hadan, 38 tahun, nelayan asal Desa Nuhan, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, Aceh, hilang sejak Rabu 3 Maret sekira pukul 1 siang. Korban hilang di perairan Laut Selat Malaka saat memancing ikan menggunakan but dompeng. Korban terjatuh ke laut diduga terhempas angin. But dompeng yang digunakan Afrizal kemudian ditemukan oleh nelayan lain terombang-ambing di laut lepas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Muhammad Nazar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nazar, laporan Anda. Terima kasih Firda. Selamat siang Tribun News. Perlu kami laporkan bahwa musibah kembali terjadi menimpa nelayan di Kabupaten Pidi Aceh. Kali ini seorang nelayan bernama Afrizal, umur 38 tahun, warga Desa Nuhun, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi Aceh, yang hilang di laut lepas sekitar yang diketahui sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan nelayan hilang itu berawal dari ditemukannya bot dompeng milik nelayan bahwa tidak ada pemiliknya di bot tersebut, yang ditemukan oleh nelayan lain yang kebetulan melintas di jalur perairan Selat Malaka. Kemudian pihak nelayan tersebut melaporkan ke Panglima Laut Kabupaten Pidi Aceh, Hasan Basri, bahwa seorang nelayan bernama Afrizal telah hilang di laut, sehingga masyarakat dan Satgas SAR Kabupaten Pidi bersama TNI AL melakukan pencarian pada hari pertama dengan menyisir perairan Laut Malaka di Kabupaten Pidi. Namun belum ditemukan jasad nelayan tersebut. Namun hingga hari ketiga, tim SAR masih bersama TNI AL masih melakukan pencarian di perairan Laut Selat Malaka di Kabupaten Pidi Aceh. Berdasarkan keterangan Sekretaris Panglima Laut Marfian bahwa lokasi hilangnya nelayan tersebut sekitar 60 mil dengan garis pantai. Nah, kini jasad dari nelayan tersebut belum ditemukan. Namun tim SAR bersama TNI AL masih tetap melakukan pencarian, di mana pada hari Jumat hari ini juga melakukan pencarian yang dimulai pada pukul 8 pagi dengan menyisir bibir laut dan jalur perairan Selat Malaka. Namun belum ada titik terang terhadap keberadaan Afrizal, nelayan Kecamatan Bate yang hilang Rabu tanggal 2 Februari 2022. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Nazar, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah pengendara yang diketahui bernopol luar Kuningan terpaksa melakukan putar balik di Tugu Ikan daerah perbatasan Kuningan, Cirebon pada Kamis 3 Maret. Teramati di lokasi tersebut, petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan petugas BPBD Kuningan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penerapan jalur ganjil genap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Rifai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifai, laporan Anda.
Silakan rekan Ripai. Bisa mendengar kami dari studio, Ripai? Halo rekan Ripai. Silakan rekan Ripai laporan Anda. Baik, Firda, dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan penerapan ganjil genap di Kabupaten Kuningan ini berdasarkan dari instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan. Hal itu menyusul dengan kebijakan tersebut bahwa di Kabupaten Kuningan ini merupakan daerah wisata yang tidak sedikit banyak pengunjung mendatangi sejumlah wisata di Kabupaten Kuningan, sehingga petugas kepolisian bersama petugas Satgas Covid di Kabupaten Kuningan, baik dari TNI, Pol PP, Disub, BPBD, kemudian Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pemberitahuan terhadap kegiatan penerapan ganjil genap di Kabupaten Kuningan. Kemudian pelaksanaan ganjil genap di Kabupaten Kuningan ini akan berjalan di beberapa waktu ke depan, terutama di akhir pekan. Hal itu menyusul untuk melakukan pengawasan terhadap lonjakan volume kendaraan yang biasa berkunjung ke Kuningan. Pengawasan kendaraan ini terutama kepada pengendara ataupun bernomor polisi di luar Kabupaten Kuningan. Di antaranya seperti plat B, plat D, ataupun plat-plat luar daerah lainnya. Begitu, Firda. Selain itu, petugas kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan pencegahan COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker dan menghindar daripada kerumunan-kerumunan yang biasa dilakukan oleh warga lingkungan sekitar. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Kuningan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon melaporkan langsung dari Kuningan. Dan tadi Tribuners jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ibtu Sukma Sunjaya, Kanit Lalu Lintas Polsek Cirimus. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan penyekatan hari ini gimana sih, Dan? Selamat siang, kami dari tim Polres Kuningan beserta jajaran Polsek, Polres melakukan penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap. Hari ini acara weekend, tanggalnya ganjil. Jadi yang berlaku yang bisa melintas adalah kendaraan yang berplat nomor ganjil. Demikian harap maklum para pengendara yang melintasi wilayah Kabupaten Kuningan, harap maklum kendaraan untuk membatasi wabah COVID-19. Tribuners, selesai saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Destinasi wisata Bontang Kuala kini mulai mengkhawatirkan pasca kemunculan buaya berukuran 1,5 meter. Bahkan sekira pukul 5 pagi, predator buas tersebut menyerang salah satu warga saat tercebur ke laut. Kasus orang diterkam buaya di Bontang Kuala terjadi untuk pertama kalinya. Namun dikhawatirkan buaya yang kerap muncul di tempat wisata kampung atas laut tersebut suatu saat bisa menyerang wisatawan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ismail Usman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ismail, laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Untuk kejadian di Bontang Kuala pada pukul 5 pagi kemarin, salah satu warga di Bontang Kuala yang bernama Iwan diterkam buaya. Saat itu Iwan hendak mengambil air wudhu di belakang rumah, namun sialnya Iwan terjatuh saat hendak mengambil air wudhu dan langsung terprosok masuk ke sungai. Kebetulan saat terprosok ke sungai ada buaya yang melintas di bawah kolong rumah. Akibatnya korban pun diserang dan mengalami luka sobek di bagian tangan kiri akibat gigitan dari buaya. Kondisi korban pun kini telah dinyatakan membaik dengan luka 56 jahitan dan diperkenankan oleh rumah sakit untuk pulang. Ya, untuk buaya ini sebenarnya memang kerap muncul. Sebelumnya BKSDA juga menyatakan bahwa habitat buaya di Bontang saat ini sudah terganggu akibat aktivitas manusia dan perusahaan. Namun beberapa buaya yang biasanya muncul hanya di beberapa wilayah pesisir, namun ini perdana muncul di Bontang Kuala dan langsung melakukan serangan ke warga. Pihak kelurahan pun juga menyatakan bahwa akan menindaklanjuti kasus ini. Sebelumnya pihak kelurahan menghimbau agar para wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas berenang saat berkunjung di Bontang Kuala. Rencananya juga pihak kelurahan akan melakukan pemasangan pelang di beberapa area, pelang peringatan terhadap awas buaya. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke BKSDA. Dari konfirmasi BKSDA yang saya terima, BKSDA dalam 24 jam nanti akan melakukan evakuasi ke Bontang untuk mengevakuasi buaya yang menyerang warga tersebut. Bahkan juga pihak kelurahan juga mengusulkan dari tembusan Pemkab Bontang ke BSK untuk melakukan pembuatan penangkaran melihat habitat buaya yang saat ini sudah meresahkan banyak pemukiman di Bontang. Baik, terima kasih Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Ismail Usman atas laporannya langsung dari sana. Kami akan tampilkan Tribuners wawancara dari Sekretaris Lurah Bontang Kuala Sanusi dan juga Iwan, 35 tahun, salah seorang korban yang diterkam oleh buaya. Berikut liputannya untuk Anda. Kami ini, saya naik di sini posisinya Pak. Ini Pak. Nah, yang ini yang nolong saya Pak. Iya, naik sini ini. Yang ini Pak yang nolong saya. Naik saya sini, langsung saya lihat ke sini. Sudah tidak ada itu. Posisinya di situ jatuhnya. Sempat saya ditarik di sini. Nah, di sini Pak, ruangnya sempit kan Pak, jadi tidak bisa ini dia. Ini kena kayu ini. Nah. Ini kok kena tangan sini nih Pak. Iya, ini rendah ini. Makanya kita naik kan. Iya. Saat ini saya berada di rumah Iwan yang infonya saya berita langsung dengan bersangkutan selesai salat subuh, dia mau salat subuh, tiba-tiba dia jatuh. Dan ketika jatuh, duluan buaya menerkam dia daripada dia. Alhamdulillah saat ini dia sempat bercengkraman atau berkelahi dengan buaya, dengan melihat mata buaya langsung ditusuknya. Dan saat cengkraman itu, genggaman mulutnya langsung lepas.
Alhamdulillah saat ini barusan pulang dari rumah sakit, jahitannya kurang lebih 56 jahitan. Ya, saya perhatikan, saya mohon kepada semua masyarakat Bontang Kuala, khususnya adik-adik, tidak hanya di Selambai sekarang buaya, di Bontang Kuala juga sudah bukti nyata ini buaya. Mohon saya perhatikan semua masyarakat Bontang Kuala, khususnya adik-adik, jangan bermain-main di tangga untuk menjaga diri kita masing-masing. Terima kasih. Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Parabumulih kembali melakukan operasi pasar khusus minyak goreng bersama subdistributor toko Tonghai di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tugu Kecil, Kota Parabumulih pada Selasa 1 Maret lalu. Dalam operasi pasar tersebut, puluhan masyarakat Kota Parabumulih, khususnya ibu-ibu yang mengantre minyak goreng kecewa lantaran minyak habis. Pada operasi pasar tersebut sebanyak 1.800 liter minyak goreng disiapkan oleh Dinas Perdagangan dan subdistributor toko Tonghai. Stok itu diperuntukkan untuk 600 masyarakat lebih dan hanya dalam sekitar 2 jam minyak goreng murah tersebut ludes dibeli oleh masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Edison yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edison, laporan Anda. Baik rekan Firda, dapat kami informasikan dari Kota Parabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Parabumulih sudah 3 kali ini melakukan operasi pasar penjualan minyak dengan harga 14.000 per liter. Ini penjualan yang ketiga di toko Tonghai Jalan Tugu Kecil, Kecamatan Parabumulih Timur, sempat dikeluhkan puluhan ibu-ibu karena belum sempat menerima minyak. Para ibu-ibu stok minyak yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Parabumulih dan subdistributor telah ludes terjual. Nah ini operasi pasar ini sendiri dilakukan ketiga kalinya, sebelumnya di toko Ai Makmur dan toko Mega yang ada di pasar Kota Parabumulih. Dapat kami informasikan juga di Kota Parabumulih ini masyarakat khususnya ibu-ibu sangat kesulitan untuk mencari atau membeli minyak karena kondisi di toko-toko sudah habis dibeli. Nah ini untuk harga jual sendiri yang dijual di toko-toko antara 19.000 hingga 24.000. Meskipun ada kebijakan dari pemerintah harga minyak per liter 14.000, namun di toko-toko di Kota Parabumulih banyak kosong. Nah untuk mengantisipasi masyarakat tidak ada minyak, Dinas Perdagangan melakukan operasi pasar dengan menjual antara harga 14.000. Dan satu orang masyarakat itu hanya boleh diperbolehkan membeli 2 liter, yakni harga 28.000. Nah, operasi ini juga jika di daerah-daerah lain disaksikan atau dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP, di Kota Parabumulih ini justru dijaga oleh Kejaksaan Negeri Kota Parabumulih. Kejaksaan Negeri Kota Parabumulih turut mengawasi lantaran khawatir penjualan minyak ini tidak sampai kepada masyarakat yang memerlukan. Selain itu, sebelumnya di Kota Parabumulih ini sendiri sempat ditemukan adanya penimbunan minyak skala kecil di salah satu toko di Kota Parabumulih. Demikianlah dapat kami informasikan dari Kota Parabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan jurnalis Edison dari Tribun Sumsel atas laporannya. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Perdagangan Mukhtar Edi dan juga Kasih Intel Anjasra. Berikut liputannya untuk Anda. Ini atas kepedulian Bapak Wali Kota kita, Bapak Insinyur Haji Ridhoya MM, dan Bapak Wakil Wali Kota, kita sudah mengadakan 2 kali OPM minyak goreng. Kemarin kita mengadakan OPM di 2 titik, di Ai Makmur dan Budi Mega, sebanyak 235 dus. Itu berapa liter Pak totalnya? Sekitar 5.420. Untuk yang hari ini Pak? Untuk yang hari ini di distributor Tonghai itu kita mengadakan OPM minyak goreng sebanyak 75 dus atau 1.800 liter. Itu untuk harganya normal itu Pak? Harganya
yang telah ditetapkan pemerintah 14.000 1 liter. Jadi dapat 28.000. Pak, setelah ini apakah bakal ada OP minyak goreng lagi, Pak? Kita rencanakan mungkin ke depan ada lagi. Tergantung pasokan dari distributor Palembang. Hari ini alhamdulillah adanya operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Probolinggo, jenis minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar ini. Untuk itu kita dari kejaksaan mengawasi pelaksanaan kegiatan ini, jangan sampai supaya situasi tetap kondusif untuk kelangkaan minyak tidak terjadi di Kota Probolinggo. Mudah-mudahan tidak ada walaupun kemarin kita lihat ada sidak dari DPR dan Dinas Perdagangan. Mudah-mudahan di Probolinggo ini tidak ada lagi kasus-kasus penimbunan seperti di daerah-daerah lain. Itulah gunanya kita awasi jangan sampai adanya penimbunan minyak goreng ini. Kepada masyarakat maupun distributor, ya kepada distributor agar menerapkan atau menyalurkan minyak goreng ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Polemik kelangkaan minyak goreng masih terus dirasakan oleh masyarakat. Saat ini beberapa toko swalayan mulai menjual minyak goreng dengan jumlah yang terbatas. Antrean konsumen minyak goreng terlihat di Hero Mall, Ratu Indah, Jalan Lanto, Daeng Pasewang, nomor 10, Mangkura, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Minyak goreng yang masuk pada pukul 12 siang langsung diserbu oleh masyarakat yang memang telah menunggu hadirnya minyak goreng tersebut. Hanya berselang 30 menit saja, ratusan bungkus minyak goreng telah ludes diburu oleh warga Makassar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Fakih Imtiaz yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fakih, laporan Anda. Ya, baik. Polemik kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi di Makassar. Saat ini beberapa toko swalayan mulai menjual minyak goreng, tapi dengan jumlah terbatas. Pantauan Tribun Timur, antrian panjang konsumen untuk membeli minyak goreng terjadi di 2 toko swalayan besar di Kota Makassar. Pertama ada di toko Satu Sama. Toko Satu Sama ini yang terletak di Jalan Hertasni ini, antrian panjang terjadi sejak pukul 8.30 pagi. Yang membuat masyarakat mencari minyak goreng adalah kelangkaan minyak goreng yang tidak lagi dipasang di etalase toko. Hal ini untuk guna meminimalisir adanya kerumunan masyarakat. Selain itu, di salah satu toko yaitu toko Hero di Mall Ratu Indah juga terjadi lumpukan antrian guna mendapatkan minyak goreng. Sejak pukul 12 siang, minyak goreng yang ada di toko swalayan Hero telah ludes dihabis oleh konsumen. Untuk area Makassar sendiri, minyak goreng yang tersedia hanya 1 merek dengan ukuran 2 liter. Setiap konsumen pun dibatasi, hanya boleh membeli 1 minyak goreng untuk 1 orang. Kebijakan ini dilakukan agar semua masyarakat dapat kebagian minyak goreng. Untuk harga sendiri, minyak goreng saat ini masih mengikuti aturan pemerintah dengan terjual seharga 14.000 per liternya. Sejumlah masyarakat mengeluh terkait dengan naiknya harga sembako, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Fakih, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelatih Edin Diaz menyampaikan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi dari petinju negara Indonesia, Daud Yordan. Edin mengatakan bahwa kondisi Daud Yordan saat ini baik dan akan melakukan tes PCR COVID-19 untuk mengetahui apakah Daud masih terpapar atau tidak. Kemudian Edin menyampaikan kondisinya bersama Ongen Saknosiwi dan tim Empro Internasional dalam kondisi sehat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jovi, laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Firda. Bisa saya sampaikan bahwa duel pertarungan antara petinju negara Indonesia Daud Yordan menghadapi petinju senior asal negara Thailand yaitu Panyo Utok ini resmi ditunda ya. Nah, informasi tersebut ini disampaikan oleh akun Instagram dari Empro Internasional bahwa pertandingan Daud Yordan ini untuk sementara ditunda. Nah, karena informasi yang ada bahwa Daud Yordan ini terpapar virus COVID-19 seperti itu setibanya di negara Thailand. Nah,
tentu atas informasi ini bahwa pertandingan Daud ini ditunda ya seperti itu. Nah, berdasarkan wawancara saya beberapa waktu lalu dengan pelatih Edin Diaz, beliau adalah selaku pelatih tinju Indonesia yaitu Daud Yordan, beliau menyampaikan bahwa kondisi Daud Yordan saat ini semakin baik ya seperti itu. Nah, namun ini masih informasi yang ada ini masih akan dilakukan tes PCR kembali seperti itu. Apakah Daud Yordan masih terpapar ataupun tidak lagi. Nah, untuk pertandingan pada tanggal 4 Maret tahun 2021 ini, untuk partai puncaknya diinformasikan ini bahwa akan dilakukan pertarungan antara petinju kebanggaan Indonesia asal Ambon yaitu Ongen Saknosiwi melawan tinju tuan rumah seperti itu yaitu Ratakorn Tasawon. Nah, tepatnya ini pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat juga. Nah, disiarkan di TV swasta. Nah, ini untuk pertandingan puncaknya seperti itu karena pertandingan Daud Yordan ditunda. Nah, untuk kondisi dari petinju asal Ambon ini yaitu Ongen dan juga pelatih beserta tim dari Empro Internasional saat ini dalam kondisi baik-baik saja seperti itu. Nah, tanpa ada kendala apapun. Nah, untuk kemarin juga pada sesi timbang badan antara Ongen Saknosiwi dan Ratakon Tasawon ini berjalan dengan baik seperti itu. Nah, tentunya untuk melanggeng ke pertarungan yang akan dilakukan mereka pada tanggal 4 Maret tahun 2022 malam seperti itu. Nah, untuk informasi sebelumnya bahwa petinju negara Indonesia Daud Yordan ini sebelumnya itu dikabarkan akan melawan petinju asal Korea Selatan yaitu Hwang Kil Kim. Namun Hwang Kil Kim dalam masa sparring latih tanding itu mengalami cedera berat itu. Nah, akhirnya petinju Daud Yordan ini dijadwalkan menghadapi petinju senior asal Thailand yaitu Panya Utok seperti itu. Nah, namun setibanya di Thailand 2 hari yang lalu, informasi yang ada ini bahwa Daud Yordan terkonfirmasi atau terpapar virus COVID-19. Nah, tentunya ini pertandingan mereka ditunda seperti itu. Nah, tentunya kita berharap semoga baik petinju negara Indonesia Daud Yordan ini semoga lekas pulih seperti itu dan terhindar dari virus COVID-19. Baik juga tim dan petinju asal Ambon Ongen Saknosiwi dan juga dari pihak Empro Internasional juga semoga terhindar dari virus COVID-19 seperti itu. Nah, tentunya untuk laga sendiri berjalan dengan lancar antara Ongen Saknosiwi melawan petinju Ratakon Tasawon seperti itu. Kembali rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Javilasta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.